Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel Ronald Fajar. Hari ini kita akan melanjutkan series dari Taylor Swift era. Di sebelumnya kita sudah membahas album debut seorang Taylor Swift, yaitu berjudul Taylor Swift itu sendiri. Dan di video kedua, pastinya kita akan melanjutkan album berdasarkan tanggal rilis, yaitu album Fearless. Di sini ada banyak cerita seru dan menarik, beda dari yang lain, dan pastinya fun fact ini adalah salah satu album country favorit saya sendiri, di mana banyak lagu-lagu yang sangat masuk dengan konteks branding dari seorang Taylor Swift sendiri, yaitu sebagai remaja wanita dengan penuh percintaan remaja dan kisah-kisah kehidupan lainnya. Gak usah pakai lama-lama, kita langsung masuk ke kilas balik Taylor Swift era. Kadang rasa takut gak selalu saat kita ada di pinggir jurang, tapi justru ketakutan paling mencekam adalah saat kita berusaha untuk mencintai lagi. Dan di umur 18 tahun, Taylor Swift merilis album keduanya yang sekaligus paling merubah karir seorang Taylor Swift, yang mana album itu berjudul Fearless, dan isinya adalah kumpulan lagu tentang kisah cinta remaja, khususnya yang terjadi di kisah hidupnya Taylor Swift. Fearless gak cuma tentang album musik, melainkan sebagai bentuk sikap Taylor Swift dalam menghadapi rasa takutnya. Dan justru itu yang membuat Taylor Swift terkenal dan relate oleh banyak remaja atau usia-usia dewasa bahkan. Di umur 18 tahun, Taylor Swift baru banget ngelepas dari image anak country remaja. Karena sebelumnya di album debutnya dia sudah merilis album yang sangat country modern yang berbasis dengan musik-musik seperti banjo dan gitar akustik. Di sini dia tetap mempertahankan country-nya, tapi didominasi oleh country pop, yang mana lagu-lagu seperti You Belong With Me, Love Story, Fearless itu mempunyai makna percintaan dan kisah kehidupan seorang Taylor Swift yang sangat dalam. Di masa itu, Taylor Swift menghadapi tekanan dan tuntutan yang sangat banyak, mengingat umurnya yang masih muda dan karirnya yang pada saat debut album itu cukup dilirik banyak orang. Di situ menjadi suatu ketakutan untuk seorang Taylor Swift. Tapi justru dari rasa takut itu, Fearless ini diciptakan untuk menjadi jawaban dari emosional. Di masa itu, Taylor Swift mendapatkan tekanan dari karirnya sendiri, yang mana Fearless ada untuk menjawab semua emosi lirik dan musikalitas atas pertanyaan apakah Taylor Swift adalah penyanyi yang one hit wonder. Buat teman-teman yang belum tahu one hit wonder, jadi singkatnya one hit wonder itu adalah julukan untuk penyanyi yang biasanya hanya terkenal oleh satu momentum saja, biasanya karena satu lagu dan satu album. Keberadaan Taylor Swift di sini itu menempatkan posisinya di ambang batas, apakah dia seorang one hit wonder yang sebelumnya sudah menciptakan satu album yang cukup sukses, ataukah bisa menstabilistaskan keberadaannya sebagai remaja country yang populer di masa yang akan mendatang. Tapi walaupun begitu, Taylor Swift nggak ambil pusing sama pernyataan tersebut. Dia cukup jawab dengan cara elegan dengan memberikan jawaban dari 13 lagu yang dia ciptakan. Dan 13 lagu yang dia ciptakan pada akhirnya adalah simbol kekuatan Taylor Swift di masa yang akan datang. Kita ulik beberapa makna lagu yang disampaikan oleh Taylor Swift. Yang pertama ada Fearless sebagai lagu pembuka atau intro dari album Fearless itu sendiri. Dengan judul yang sama, Taylor Swift ingin menegaskan bahwasannya dia berhak bahagia walaupun diselimuti oleh rasa takut sendiri. Berpindah ke lagu berikutnya ada Love Story. Lagu ini adalah salah satu lagu terkenal dari seorang Taylor Swift. Kita semua mungkin sudah tidak asing lagi
dengan judul lagu dan liriknya, terutama nadanya juga. Itu lagu yang mengisahkan tentang Romeo dan Juliet, dan yang membedakan atau menjadi uniknya adalah di sini diceritakan Romeo dan Juliet itu bahagia, tapi padahal dari lagu ini itu sebagai bentuk pelarian seorang Taylor Swift yang hubungannya tuh sebenarnya gak direstuin sama orang tuanya, tapi dia membuat satu lagu yang itu jadi pelarian dia kalau dia tuh mencintai seseorang dan hidup bahagia dengan kisah Romeo and Juliet. Dan yang terakhir ada You Belong With Me. Ini lagu yang terkenal banget juga yang dipunyai oleh Taylor Swift. Dan kita kayaknya punya deh satu kisah di mana cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita udah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, tapi pada akhirnya pasangan kita itu mendapatkan cewek yang jauh lebih baik untuknya gitu, yang lebih punya semua dibanding kita. Dan disinilah hebatnya Taylor Swift, bisa membuat dan menciptakan lagu-lagu yang relate ke general gitu, yang kisahnya sama juga seperti dirinya. Dan ini kasus yang umum, makanya lagu ini jadi salah satu lagu paling favoritnya kita semua dari seorang Taylor Swift, karena mempunyai cerita yang sangat-sangat relate. Tapi di balik semua kesuksesan Taylor Swift, penggemar dan basis pengikut yang gila-gilaan, lirik atau cerita dari lagu-lagu ini yang sangat relevan, di balik itu ada sisi gelapnya, yang mana album ini menciptakan konflik yang berkepanjangan dan kontroversi di dalamnya. Dan inilah beberapa di antaranya. Banyak sekali ya kisah seru yang ada di album ini, dari mulai kisah yang relevan, basis penggemar yang gila-gilaan, dan keberhasilan Taylor Swift yang mulai naik secara perlahan. Tapi di balik itu semua, kesuksesan itu dibalut oleh konflik dan kontroversi yang sering terjadi berkali-kali dan dialami oleh Taylor Swift. Dan apa aja itu? Inilah konflik dan kontroversi seorang Taylor Swift. Yang pertama, di awal perilisan album Fearless, sebenarnya album ini tuh ditolak oleh beberapa label karena dinilai terlalu teen girl. Ya iya jelas, karena lagunya tuh terlalu kisah remaja banget gitu. Walaupun itu semua relate sama kita gitu. Sedangkan album-album kelas atas itu dinilai lebih gitu daripada sekedar karya-karya yang relevan gitu, mempunyai sisi musikalitas yang tinggi gitu kan, dan ada makna yang sangat dalam di dalamnya, lebih daripada sekedar lagu-lagu percintaan remaja gitu. Tapi justru siapa yang sangka kalau album ini mendapatkan anugerah yang sangat besar dan dipandang penuh oleh Grammy Award pada saat itu. Yang mana Grammy memutuskan untuk memilih album Fearless Taylor Swift ini sebagai Album of the Year tahun 2010. Dan untuk sekelas Taylor Swift di umur yang masih muda dan album kisah cinta remaja dia itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Mungkin label-label sebelumnya itu menyesal ya karena menolak album yang ternyata bisa sebesar itu. Di tahun 2010 juga dia berhasil mendapatkan 4 Grammy Award, dan yang paling besar pastinya Album of the Year. Bahkan ya teman-teman, di tahun 2010 itu kandidat Album of the Year-nya sangat kuat sekali. Ada The Fame dari Lady Gaga yang punya dance pop terkenal pada saat itu. Dan ada salah satu album terbaik dari seorang diva bernama Beyonce yang kita semua kenal, yaitu I'm Sasha Fierce, di mana ternyata Taylor Swift yang memenangkan Grammy Award Album of the Year pada tahun segitu. Nggak cuma dapat Grammy Award, di tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2009, Grammy Award yang Taylor Swift menangkan itu menempatkan posisi Taylor Swift sebagai penyanyi country pop yang lebih besar dari sebelumnya. Dan gak cuma Grammy Award, di tahun sebelumnya, tepatnya di salah satu penghargaan paling bergengsi selain Grammy, yaitu VMA Award, di mana Taylor Swift memenangkan satu kategori dari lagu You Belong With Me, yaitu Best Music Video. Dan disinilah
satu momen yang tidak akan pernah dilupakan pada saat era modern musik pun terjadi, yang mana Kanye West, salah satu rapper terbaik sepanjang masa, itu memotong speech yang Taylor Swift lakukan pada saat kemenangan itu berlangsung. Kanye West naik ke atas panggung, merebut mic yang sedang dipegang oleh Taylor Swift, dan mulai berkata, Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. ya, di sini Kanye West melakukan hal yang sangat mengejutkan dan terlihat sendiri ekspresi dari seorang Beyonce yang mendapatkan pernyataan tersebut sangatlah kaget, terutama Taylor Swift yang lagi saat bicara tiba-tiba dipotong, mic-nya diambil dan dilecehkan seperti itu gitu. Penyanyi-penyanyi seperti Pink, Kelly Clarkson pada saat itu mendukung Taylor Swift atas kemenangannya dan justru mencela apa yang Kanye West perbuat pada saat itu. Dan bahkan pada saat Beyonce menang sebagai Music of the Year di VMA, dia memberikan kesempatan untuk Taylor Swift bisa melanjutkan speech-nya yang dipotong oleh Kanye West itu. Karena Beyonce tahu untuk Taylor Swift itu adalah kesempatan berharga yang harus Taylor Swift berikan semaksimal mungkin. Beyonce di sini menunjukkan rasa hormat yang cukup tinggi untuk penyanyi muda seperti Taylor Swift, dan dari sinilah semuanya pun menjadi lebih besar lagi dan mempunyai efek domino pada karir Taylor Swift ke depannya. Dan itulah cerita tentang album kedua Taylor Swift, yaitu Fearless, sekaligus menjadi salah satu album terbaik Taylor Swift sepanjang masa yang diwarnai dengan lirik-lirik emosional, perjuangan Taylor Swift yang tanpa henti, walaupun di dalamnya penuh dengan konflik dan kontroversi. Tapi di balik itu, semua kegagalan atau struggle yang Taylor Swift tempuh itu menempatkan Taylor Swift ke karir yang lebih tinggi lagi setelahnya. Terbukti dengan kemenangan Grammy-nya yang bahkan mengalahkan penyanyi seterkenal Lady Gaga dan Beyonce di tahun 2010 yang lagi viral banget gitu. Tapi dia bisa membuktikan dan mendobrak industri musik bahwa Taylor Swift di umur 18 tahun dengan album yang sangat sederhana tapi relevan itu bisa menembus hati paling dalam dari penggemarnya dan menempatkan posisi Taylor Swift sebagai penyanyi yang lebih layak dihargai lagi dan harus diakui keberadaannya. Buat saya sendiri, ini salah satu album dengan single yang sangat enak ya, seperti Love Story, You Belong With Me, bahkan Fearless yang mempunyai makna yang sangat dalam, dan saya sendiri sering banget ngedenger album ini dan diputar aja gitu kalau lagi naik mobil, kalau lagi berkendara, atau kalau lagi sekedar ngerjain tugas aja gitu. Karena liriknya penuh dengan emosional dan relevan sekali untuk untuk saya khususnya. Tapi gimana untuk teman-teman, apakah album ini album terbaik Taylor Swift sepanjang masa? Apakah album ini mempunyai lirik yang relevan untuk teman-teman? Dan apakah Taylor Swift di umur segitu memang pantas dihargai keberadaannya dan nggak kalah gitu sama penyanyi-penyanyi terkenal Lady Gaga dan Beyonce? Dan itulah album Fearless dengan segala keseruannya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen di bawah gitu, kasih saran dan kritik untuk video-video baru saya, karena ini jadi awal mula saya nge-YouTube juga. Mungkin masih banyak kekurangan dari segi lighting, dari segi pembawaan yang kadang berbelit, kadang kurang enak didengar gitu, tapi saya harap saya bisa menjadi diri saya sendiri dengan perjuangan sehebat seorang Taylor Swift gitu. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Boleh diklik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, kasih like, dan jangan lupa komen. Jaga kesehatan dan take care.